Gimana Pak Guntur kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Denny. Alhamdulillah. Baik Pak Guntur, sebelum kita mulai proses kucingnya, di sini saya itu berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat bagaimana Bapak dengan kucingnya dalam proses kucingnya nanti. Namun sebelum Bapak mulai proses percakapannya, ya, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar Bapak juga tahu dan nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya. Saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing yang meliputi persen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut tentunya dengan teknik kasar. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah kucing, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Rubrik penilaiannya yang akan saya jadikan acuan dalam pengembangan. Bagaimana? Betul, bisa dipahami? Ya, saya bisa. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses kucingnya nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya? Boleh. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira potensi kucing yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan? Nanti saya akan dikembangkan ada dua, ya, nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa, bisa mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua potensi ini, Bapak kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang dilalui tersebut. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu cara menggali banyak hal dari seseorang kucingnya. Yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator Pak. Untuk kecapeannya, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilannya saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam kucing saya menerapkan alur tirta secara runtut tentunya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami, Pak. Oh ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian solusi dan cerita terjadi dengan sangat maksimal, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu yang Bapak ingin sampaikan. Selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa mulai percakapannya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Sudah siap? Siap Pak. Oh, ya. Kalau sudah siap, silakan dimulai proses coachingnya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak.
sibuk nggak? Tidak benar. Kalau tidak, saya boleh minta waktunya Pak Guntur? Boleh benar. Iya, begini Pak Guntur, sebenarnya saya pengen cerita sama Pak Guntur, tapi kira-kira Pak Guntur punya waktu yang agak luang untuk saya? Ada. Oke, begini Pak Guntur, sebenarnya saya itu sedang merasa resah, saya juga sedang merasa galau. Jadi saya pengen cerita gitu sama Pak Guntur, boleh? Boleh. Nanti duduk sini, Bu Rina, kita ngobrol dengan santai saja ya. Oke. Ya, begini Pak Guntur, saya tuh kemarin habis ditegur sama kepala sekolah Pak Guntur, dan saya sekarang resah karena kemarin habis ditegur. Dan sekarang saya akan cerita sama Pak Guntur supaya saya hilang rasa resahnya Pak Guntur. Baik Bu Rina, semoga dengan pertemuan kita kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan dan semoga yang bisa membantu jenengan dalam mencari solusi tersebut. Oke Pak. Coba Bu Rina ceritakan apa yang membuat Bu Rina itu merasa resah. Begini Pak ceritanya, kemarin itu saya tuh habis ditegur Pak sama kepala sekolah karena saya itu datang terlambat. Tapi padahal saya datang terlambatnya itu sudah WA dulu, sudah memberitahu dulu, tapi tetap dapat teguran dari kepala sekolah Pak. Jadi sekarang saya resah, saya ditegur begitu Pak. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Rina hingga Bu Rina mendapatkan teguran. Coba Bu Rina jelaskan secara detail peristiwanya bagaimana. Oh iya Pak, jadi itu ceritanya saya kan setiap hari datang terlambat Pak, ini ceritanya. Jadi saya setiap datang terlambat itu sudah WA ke kepala sekolah, Bu maaf saya terlambat, Bu maaf saya terlambat. Tapi ya seperti itu, kayaknya itu ini ya sebuah kesalahan besar mungkin, jadinya saya ditegur sama ibu kepala sekolah gitu Pak. Lalu menurut Bu Rina, alasan yang membuat Bu Rina itu datang terlambat gimana? Ya kan ceritanya sekarang anak saya masuk TK Pak, jadinya kalau pagi-pagi saya harus menyiapkan ini itu banyak juga, apalagi kalau anak TK kan susah ya untuk diprediksi, tiba-tiba ingin makan, tiba-tiba belum pakai baju dan sebagainya. Nah jadi ketika pagi itu saya kerepotan, jadi saya berangkat sudah agak siang, belum harus mengantarkan ke sekolah dulu, jadi ya sampai ke sekolah terlambat gitu Pak. Oh, jadi singkat cerita Bu Rina sering terlambat karena kesibukan di pagi hari dari seorang ibu begitu. Iya betul Pak. Begitu masalahnya ya. Menurut Ibu Rina, apakah jenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak Bu Rina? Iya sih, sebenarnya ya saya salah ya Pak ya, karena memang datang terlambat setiap hari. Ya iya sih saya salah Pak. Nah, Bu Rina sudah tahu Bu Rina kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah akan memaklumi, tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-muridnya. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Rina? Ya yang pertama jelas saya ditegur ya Pak, otomatis kan saya jadi merasa bagaimana begitu sama ibu kepala sekolah. Nah kemudian saat ditegur kemarin saya juga merasa emosi Pak ketika saya dipanggil, karena ya saya nggak terima lah Pak, karena kan saya ada alasannya ketika saya terlambat, saya juga sudah WA kan, tapi ya begitu sih jadi suasananya nggak enak kemarin. Jadi saya agak kepikiran, aduh kok saya jadi canggung ya sama kepala sekolah karena saya juga kebawa emosi gitu Pak. Gitu. Berarti karena Bu Rina kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Rina ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Rina resah karena teguran kepala sekolah kurang jenengan terima begitu. Ya, betul. Sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Ya. Jadi menurut Bu Rina, bagaimana dengan sikap Bu Rina tersebut? Ya sebenarnya kurang baik ya Pak ya. Harusnya saya kan menerima ketika harus ditegur karena memang saya salah. Ya mungkin karena saat itu saya terbawa emosi, tapi ya saya menyadari sih bahwa saya salah gitu Pak. Apa yang Bu Rina akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Rina sendiri? Ya yang pastinya saya ingin minta maaf ya Pak ya sama ibu kepala sekolah supaya tidak
terjadi kecanggungan lagi, karena memang ya mau tidak mau saya yang betul yang salah Pak. Begitu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Rina tersebut? Ya, kalau untuk kedisiplinan, rencana saya berangkat lebih pagi dan mungkin saya akan ubah pola pagi, maksudnya pola aktivitas pagi di rumah, dan saya berusaha untuk bisa datang tepat waktu atau bisa lebih awal lagi ke sekolah. Menurut Bu Rina, kekuatan apa yang Ibu Rina miliki untuk mengatasi kedua-duanya? Sepertinya sih saya akan mencari solusi untuk kegiatan pagi itu. Anak saya titipkan ke kakak saya, karena saya sebenarnya punya kakak sepupu yang anaknya di TK yang sama dengan anak saya Pak. Jadi mungkin kakak saya ini bisa jadi solusi saya menitipkan anak saya ke kakak saya. Sangat bagus sekali Bu Rina. Jadi Bu Rina punya pemikiran ada kerabat yang sama-sama sekolah anaknya begitu Bu Rina. Ya. Jadi Bu Rina memberikan memberi bantuan terhadap Pak kakak kami sendiri ya. Sangat bagus Bu Rina. Solusi yang akan dilakukan Bu Rina sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Rina hadapi. Setelah perbincangan kita kali ini, apa yang dirasakan Bu Rina sendiri? Ya, alhamdulillah. Yang pastinya saya lega Pak, karena saya sudah menceritakan unek-unek saya sudah bercerita apa yang menjadi keresahan saya, dan juga tadi saya dapat cara-cara bagaimana saya mengatasi masalah saya Pak. Syukurlah Bu Rina sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Rina rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Rina lakukan untuk menjalankan rencana atau komitmen tersebut? Ya, yang pastinya untuk menghilangkan resah tadi saya akan minta maaf ya. Kemudian untuk yang kedisiplinannya, saya rencananya setiap pagi akan menitipkan anak saya ke kakak saya. Namun ya mungkin saya harus komunikasi dulu ya dengan kakak saya, dan kedepannya setiap hari saya akan menitipkan supaya saya tidak harus mengantar ke sekolah, dan harapannya saya bisa datang lebih awal. Itu ide yang sangat luar biasa Bu Rina. Semoga segera terselesaikan dan Ibu Rina dapat bekerja dengan suasana yang tenang tanpa dihantui rasa resah gitu ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya, dan saya juga alhamdulillah sangat terbantu dengan Pak Guntur yang telah menyediakan waktu untuk saya bisa bercerita dan sebagainya, sehingga saya sekarang lebih lega. Begitu Pak. Ya, saya cuma bisa membantu, dan Bu Rina sendiri yang sudah mencari solusi sendiri dengan keduanya tadi sudah diatasi dengan sendirinya, dan cara tadi meminta maaf dengan rasa minta maaf dan minta bantuan kerabatnya. Mudah-mudahan nanti komitmennya bisa terlaksanakan dengan baik dan konsisten. Terima kasih ya Pak Gubernur ya atas waktunya, dan sekarang saya mau pamit kembali ke kelas karena anak-anak tadi saya tinggal ketika pelajaran PJOK, tapi sekarang saya mau kembali ke kelas. Dan sekali lagi terima kasih Pak Gubernur atas waktunya, dan saya bisa mendapatkan solusi. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Guntur, tadi saya sudah mengamati proses coach dengan Guci, dan saya juga mempunyai beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, Pak Guntur, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah boleh? Boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini apa yang sudah Pak Guntur lakukan pada saat melakukan coaching? Jadi saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coach itu sendiri. Dari catatan saya,
proses coaching Pak Guntur itu sudah baik dan sudah Pak Guntur itu memiliki proses coaching sebagai kemitraan sudah ada dengan mengobrol santai tanpa ada perbedaan atau merasa setara, dan juga Pak Guntur juga mudah mempunyai prinsip proses kreatif terlihat dari Pak Guntur yang sudah menggali kreativitas dari seorang coach untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, tadi juga sudah memberikan kompetensi sesuai pra supervisi, yaitu mendengarkan aktif yang juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, sementara dari catatan yang saya catat untuk Pak Guntur juga sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Yang pertama tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sebagai gambaran, Pak Guntur sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan sudah luar biasa. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Guntur berdasarkan hasil coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching tadi ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan dari percakapan coaching tadi adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek dari kunci. Begitu kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau selaku kunci lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan. Dari Bapak dan juga tidak ada kompetensi ini, tapi juga kompetensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coach terhadap mitra atau coachingnya, dan juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan diharapkan, terutama dalam penyampaiannya atau pelayanan khusus Bapak menggunakan alur tirta. Ya, terima kasih. Ya. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat, bagus untuk Bapak ke depannya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guntur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.